Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Agustin, NPM 2103011079, Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam Masa Dinasti Umayyah. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Islam pernah melahirkan peradaban hebat baik di timur maupun di barat dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Di timur misalnya berdiri dengan gagah dinasti Abbasiyah berpusat di Baghdad. Berbagai ilmuwan-ilmuwan hebat lahir dari sana seperti Al-Ghazali, Al-Farabi, bin Sina, Al-Mawardi, bin Misakwai, bin Barzah, bin Tufail, dan bin Rus. Selain itu, reformasi ekonomi yang mereka lakukan berhasil menyulap munculnya pusat-pusat ekonomi baru yang sangat diperhitungkan pada masa itu. Lalu ada pembahasan. Yang pertama, kemunculan dan khalifah-khalifah dinasti Umayyah di Andalusia. Andalusia merupakan nama bagi semenanjung Iberah pada zaman kejayaan Umayyah di Damaskus. Kata Andalusia berasal dari Vandal yang berarti negeri bangsa Vandal, karena semenanjung Iberah pernah dikuasai bangsa Vandal sebelum terusir oleh bangsa Kotia Barat abad ke-5 Masehi. Kedua, kebijakan Khalifah Umayyah di Andalusia. Abdurrahman I. Abdurrahman al-Rahman bin Muawiyah bin Hisham bin Al-Malik bin Marwan atau Ar-Rahman I Abdurrahman I atau Abdurrahman ad-Dakil 756-788 Masehi merupakan anggota terakhir dari dinasti Umayyah yang masih hidup. Melarikan diri dari dimasukkan dan melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan dinasti Umayyah di sana. Latif dan Yaman 2017 192. Membagi pemerintahan ke dalam 3 badan yaitu yudikatif, perpajakan, dan sipil menjadikan Cordova sebagai pusat ibu kota, pusat ilmu dan kebudayaan, serta kesusastraan sehingga menarik banyak cendekiawan untuk datang ke istananya. B. Al-Hakam II. Al-Hakam II berkuasa tahun 961 sampai 976 Masehi dan meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 967 Masehi. Beliau adalah penguasa adil, bijak, dan penuh pengertian, menjalankan ajaran agama dengan ketat dan memaksakan ajaran sunnah di seluruh wilayah kekuasaannya. Kebijakan penting Al-Hakim adalah mendirikan universitas dan universitas-universitas lain di Spanyol. Al-Hakam II mengundang cendekiawan untuk datang mengajar di Universitas Cordova. C. Al-Hajib Al-Mansur, Bila atau Muhammad II. Muhammad bin Abi Amir merupakan pengasuh anak Khalifah Abdurrahman III yang bernama Hashim II. Menduduki jabatan Khalifah setelah berhasil menyingkirkan Hashim II. Ia memaklum dirinya sebagai Al-Malik Al-Mansur bila 366 sampai 399 Hijriah sampai 976 sampai 1003 Masehi dan terkenal dalam sejarah dengan sebutan Al-Hasib dan Al-Mansur. Konsekuensinya, negara aman dan tidak pernah ada gangguan-gangguan selama pemerintahannya. Ketiga, faktor kemajuan ekonomi dinasti Umayyah di Andalusia. Dinasti Umayyah merupakan salah satu dinasti Islam yang menciptakan peradaban besar di dunia, di luar dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Fatimiyah di Mesir. 1. Lembaga-lembaga pemerintahan yang
independen. Pada masa dinasti Umayyah terdapat lembaga-lembaga pemerintahan yang dibentuk amir atau khalifah, hajib, wasir, dan hosib. Hajib adalah orang kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada amir atau khalifah. Kedua, Cordova sebagai pusat bisnis dan ilmu pengetahuan. Ketika Abdurrahman I tampil sebagai pemimpin dinasti Umayyah di Andalusia, langkah penting dibuatnya adalah memindahkan pusat ibu kota negara di Toledo ke Cordova. Ketiga, reformasi agraria dan pembukaan pasar khusus. Kebijakan reformasi agraria diberlakukan dinasti Umayyah dengan menerapkan pola pertanian irigasi yang menekankan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan seperti buah ceri, apel, delima, pohon aren, kurma, tebu, pisang, kapas, dan rami dan sutera. Keempat, hubungan harmonis penguasa-pengusaha dan ulama. Hubungan penguasa-pengusaha dan ulama terjalin mesra dan harmonis, terutama para kedua masa Islam di Andalusia. Para penguasa begitu aktif pengembangan ilmu, pengetahuan, dan peradaban Islam. Cendekiawan dalam berbagai bidang ilmu seperti bidang geografi, munculnya Abu Ubaid, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Bakri, Abu Hamid Muhammad Al-Majini, dan bin Batullah. Kelima, perindustrian dan kelautan. Bidang perindustrian berkembang pesat dengan munculnya sentra-sentra industri sebagai Cordova, Malaga, Almeria sebagai pusat penenun dan sutra. Almeria sebagai pusat produksi barang pecah-pecah dan kuningan. Tema di Valencia dikenal sebagai sentra pembuatan tembikar. Kemudian ada nomor 4, faktor kemunduran ekonomi dinasti Umayyah di Andalusia. Kemunduran ekonomi dinasti Umayyah banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: yang pertama, kepemimpinan yang tidak berintegritas. Abdurrahman III, Hakam II, dan Hajib Al-Mansur tidak meninggalkan pengganti sepadan. Sepeninggal mereka hanya muncul pemimpin-pemimpin yang tidak berintegritas dan bermoralitas rendah. Misalnya Abdul Malik atau Al-Muzaffar, pemerintah dengan tangan besi. Abdurrahman pengganti Al-Muzaffar yang nama panggilannya Sanhol Aziber adalah penguasa yang tidak memiliki inteligensi, kecakapan, dan gemar berfoya-foya. Kedua, kehadiran kelas sosial baru. Kehadiran kelas sosial baru bernama Mozarab menciptakan kecemburuan sosial dan ekonomi, khususnya di kalangan penduduk Andalusia yang fanatik pada kekristenan. Mozarab disalahpahami sebagai sebuah upaya Islamisasi oleh penguasa Umayyah. Yang ketiga, sikap diskriminatif terhadap golongan tertentu. Andalusia sangat dipengaruhi oleh keragaman golongan masyarakat. Setidaknya ada 6 golongan, antara lain: pertama, golongan orang-orang barbar tinggal di pedesaan sebagai buruh dan petani. Selebihnya ada yang menjadi ulama tetapi jumlahnya sedikit. Kedua, golongan orang Arab menjadi elit pemerintahan serta berpengaruh di segala bidang intelektual dan kebudayaan. Orang Arab terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu keturunan Arab Utara atau suku Mutlari dan keturunan Arab Selatan atau suku Yamani. Ketiga, golongan Muwaladun adalah kaum muslimin, keturunan Spanyol, tetapi mereka lebih senang mengaku sebagai orang Arab karena bangga dengan agama Islam. Keempat, golongan Kristen, terutama kalangan terpelajar, banyak menggunakan bahasa Arab dengan baik. Tidak sedikit dari merek yang menjadi
pejabat sipil maupun militer, dan ada pula yang bertugas sebagai pemungut pajak. Kelima, golongan Yahudi banyak menyumbangkan pemikiran mereka di bidang intelektual dan sama dengan Kristen menikmati kebiasaan beragama yang cukup luas di bawah kekuasaan Bani Umayyah ini. Keenam, golongan hamba sahaya atau golongan Salafiyah ketika Al-Nasyir menyadari bahwa semangat kesukuan Arab yang berlebihan merupakan sumber perpecahan dan persengketaan. Ia melimpahkan kepercayaan kepada golongan Salafiyah untuk mengawali istananya. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.